Salam sejahtera jemaat yang terkasih, bersyukur untuk anugerahnya yang selalu baru setiap hari. Kita akan belajar dari firman Tuhan dalam Amsal 22 ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, apa yang dialami dan diajarkan pada seseorang di masa kecilnya akan terus terbawa hingga ia menjadi dewasa, dan itu akan mempengaruhi seluruh kehidupannya. Oleh sebab itu orang tua juga kakak-kakak yang lebih tua harus berusaha mengisi kehidupan anak-anak dan adik-adik mereka dengan sesuatu yang positif. Kehidupan anak-anak harus diisi dengan kasih, bukan pertengkaran, diberi perhatian dan bukan diabaikan. Dikisahkan setelah kemenangannya atas tentara Inggris, George Washington dihormati oleh orang-orang Amerika dengan diundang ke pesta makan yang diselenggarakan secara besar-besaran untuk menghormatinya. Ibunya pun hadir juga dalam pesta itu. Dalam acara pesta tersebut banyak orang yang menyampaikan pujian karena keberanian dan ketulusan hati dari George Washington yang mampu menggerakkan orang-orang untuk mengikuti dia melewati masa-masa gelap selama revolusi. Akhirnya terpikir oleh seorang yang hadir pada saat itu bahwa ibunya pasti sudah menanamkan sesuatu dalam diri George Washington, sehingga menjadikan dia sebagai seorang pemimpin yang berkualitas tinggi dan dihormati oleh siapapun. Maka pada waktu itu ibunya diminta untuk menyampaikan beberapa patah kata dalam acara pesta itu. Ibu George Washington hanya berbicara sebentar saja, tetapi perkataannya tepat sekali. Dia berkata, ketika ia bertumbuh sebagai anak di dalam keluarga kami, saya berusaha mengajarkan kepadanya banyak hal, tetapi hal yang paling utama dari segalanya, saya mengajarkan supaya dia taat dan takut akan Tuhan. Dan jadilah seorang George Washington yang tidak mungkin dapat dilupakan oleh rakyat Amerika. Dari kisah ini kita dapat melihat betapa pentingnya peranan didikan orang tua yang sangat menentukan kepribadian dan keberhasilan seseorang di masa mendatang. Sebaliknya, sebagai anak, tidaklah sia-sia untuk memelihara didikan dan nasihat orang tua. Yang harus kita ketahui adalah bukan hanya orang tua saja yang berperan mendidik dan mengajar kita, melainkan Tuhan pun berperan mengajar dan mendidik kita melalui firman-Nya, supaya kita dapat menjadi orang yang berhikmat dan hidup dalam kebahagiaan. Bapak, Ibu, dan Saudara kasih dalam Tuhan, Allah memberi upah kepada siapa yang taat dan memperhatikan didikannya. Amsal 3 ayat 16 mencatat, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Bukankah hal ini yang dicari-cari oleh manusia? Jangan sampai kita panjang umur tetapi tidak dapat menikmati hidup ini dan tidak dihormati. Apa yang kita cari? 3 hal yang biasa dicari-cari manusia pada umumnya itu panjang umur, kekayaan, dan kehormatan. Ini akan menjadi milik kita jika kita mau mencari hikmat, didikan, dan pengajaran yang dari Allah. Melalui didikan orang tua, juga melalui firman Tuhan yang kita baca dan renungkan setiap hari. Bersyukur untuk orang tua yang Tuhan anugerahkan di dalam hidup kita, sehingga kita boleh mengenal juru selamat dan terus berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan sampai kapanpun juga. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Anugerah keselamatan yang begitu besar dan begitu mahal. Terima kasih juga untuk anugerah-Mu yang besar, menghadirkan orang tua, saudara-saudara yang ada di dalam kehidupan setiap kami, yang boleh mengajar kami di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh terus menuntun langkah kehidupan kami hari lepas hari. Tolong Tuhan supaya kami sungguh-sungguh berjalan sesuai dengan firman Tuhan, sehingga kami boleh merasakan kebahagiaan di dalam Tuhan.
Terima kasih untuk orang tua yang Tuhan hadirkan di dalam kehidupan kami. Ajar kami juga boleh selalu taat dengar-dengaran nasihat orang tua dan juga dengar-dengaran dan taat kepada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.